Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada, semoga sampai saat ini selalu sehat dan tetap semangat, amin. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial ide kreatif, yaitu memanfaatkan barang bekas. Ini bekas kapasitor AC, ini 2 biji, ini 25 mikro ya, nanti akan kita gabung menjadi 50 mikro terus di seri. Ini bisa untuk anti jeglek, gerinda, bor, terus mesin serut, terus TV tabung bisa ya. Khususnya sangat cocok untuk listrik 4,5, biasanya lagi nyetrika, jebret sambil nonton TV, jebret, atau kulkas nyolok, nyetel TV jebret, bisa dipasang di TV juga, TV tabung ya, hanya khusus TV tabung. Dan ini bisa juga untuk listrik 900 atau 1300 ya, disesuaikan. Misalnya bannya berlebih, ini sangat membantu sekali untuk bor, gerinda dan lain-lain sesuai judul yang ditutorialkan. Dan bagaimana caranya, langsung saja kita ke videonya. Ingat, like dan subscribe itu gratis. Selamat menonton. Ini langsung kita solder saja, masangnya bisa bolak-balik begini. Ini 25 mikrofarad 2, jadinya 50 mikro. Oke, langsung kita solder saja. Kita gabung dulu, kita tetesin timah. Simple ya. Yang penting kapasitornya belum kembung ya, walaupun ini sudah lemah. Untuk AC nggak ngangkat, tapi masih bisa. Fungsinya nanti kalau sudah dialirin arus listrik menjadi resistensi ya. Kalau yang nggak paham elektronik susah dijelaskan ya. Kok kapasitor bisa mengantarkan arus listrik, bisa jadi resistensi. Nah, kalau belum paham, belum pernah mencoba, pasti protes ya. Karena banyak yang pinter ya, maksudnya pinter teori tapi mencobanya nggak mau. Oke, ini dan yang ini di sini bolak-balik nggak masalah, yang penting di paralel. Kita solder saja. Nih. Terus kita isolasi atau pakai selongsong kabel boleh. Sudah kita isolasi sebelah dulu. Sekarang kita butuhkan ini colokan ya, yang satu langsung colokan sama striker, yang satu dipotong nih. Jadi caranya seri begini. Kalau di seri ini begini caranya. Ya, nyoldernya begini, ini bolak-balik nggak masalah, mau begini nggak masalah, jadi aman. Oke, kita solder dulu. Sebelahnya. Oke, sudah. Terus kita isolasi dua-duanya, bisa dilihat. Jadi yang kabel biru netral ini langsung, yang hitam ini api ya, jadi sebenarnya bolak-balik nggak masalah. Ini hanya supaya kelihatan saja. Nih, langsung kita isolasi ya. Sudah kita isolasi, sudah rapi. Terus yang ini kita isolasi. Ini kita isolasi 25 mikro 450 volt, dan ini 25 mikro 400 volt ketemu 50 UF mikrofarad 450 volt. Sudah beres ya. Oke, kita singkirkan dulu. Dan ini kita akan coba pakai MCB 2 ampere C2 ya, standar PLN Schneider. Karena listrik saya 1300 ya. Kalau di rumah Anda nggak usah pakai MCB hanya untuk pengetesan ya.
Kalau di rumah Anda misalnya listrik 450 nggak usah pakai MCB. Ini hanya untuk pengetesan akurasinya. Oke. Ini kita singkirkan dulu. Kita akan pakai wattmeter. Kita colok dulu. Ini pengaturannya di function. Sebentar. Nah, ini wattmeter 000. Oke. Sekarang kita colok ini MCB. Dua ampere Schneider. Dan ini anti jegleknya. Oke. Tidak ada beban ya. Kapasitor ini tidak makan strom. Langsung kita coba untuk gerinda dan bor. Sekaligus ya, kalau gerinda sama bor masih kuat. Tapi kalau gerindanya yang besar, yang Makita itu pakai satu saja. Ini kita nyalakan bor dulu. Bor. Sekarang gerinda. Wattnya jadi turun 317 watt. Kita matikan dulu. Ini tidak trip karena untuk startnya dia bagus di sini ya. Sekarang akan kita potong 12 mili. Apa ini? Besi 12 mili, apakah bisa? Mantap. 12 mili ya. Kita tes dulu untuk bornya. Ya, bornya juga bisa nih, karena ini ada bekas plastik ya, bekas ngebor plastik. Bisa ya, untuk ngebor juga bisa, aman. Kita coba setrika nih, terus bor dulu. Ini setrika. Ya, jadi 403 watt, tidak trip, listrik 4,5. Ini setrika ya, nyala. Kita cabut ini ya. Jadi berkurang, setrika jadinya 345 dan panasnya masih oke. Ya, panasnya masih oke. Panas masih stabil pakai 50 mikro, dipastikan masih stabil. Kita tunggu. Jadi selama otomatisnya masih bekerja dengan normal, berarti panasnya tercapai ya. Ini yang paham elektronik ya. Kalau yang tidak paham, dipastikan hanya protes-protes tuh. Sudah jeda alias panasnya tercapai. Ya, karena kami orang teknisi elektronik ya, banyak yang komen katanya suruh sekolah lagi ya. Kami juga di elektronik pastinya nggak harus dijelaskan saya sekolah elektronik ya. Biasanya yang protes-protes hanya ngerti ngukur tegangan,
hanya tahu listrik. Ya, bisa langsung jeda. Ya, kita naikkan lagi. Karena panasnya tercapai. Jadi 346. Ya, aslinya ini kan 450, turun 100 watt kalau pakai 50 mikro. Turunnya 100 watt. Lumayan ya, tidak jeglek. Nah, langsung otomatisnya bekerja, berarti panasnya normal. Panasnya tercapai. Jadi kalau nggak percaya, yang diperlukan adalah action, uji coba. Ya, bukan hanya omon-omon. Sekarang kan kita tambahkan sama gerinda, kita naikkan lagi. Ya. 403 watt. Apakah bornya bisa mempan? Kita coba. Bentar. Apakah mempan ini bornya? Kita coba. Bentar dulu. Ya. Masih mempan, tambah setrika ya. Cuma kalau bornya ini yang besar tidak mempan ya. Harus disesuaikan, dan ini otomatisnya setrika mati walaupun sudah kita pentokin. Jadi panas tercapai. Jadi kesimpulannya, yang pakai kapasitor di seri ini hanya untuk alat listrik tertentu. Kalau semua jenis alat listrik bisa pakai yang induktor ini, tembaga murni dan induktor. Ini buat cutting besi, cutting aluminium, buat mesin penyedot debu, buat mesin las, oke. Kalau ini hanya alat-alat tertentu yang sesuai judul yang kita tutorialkan. Semoga paham, bisa membaca judul dan fungsinya. Kita cabut dulu setrikanya. Saya ulangi lagi. Kalau untuk mesin serut ya, dipakai untuk satu alat saja, misalnya mesin serut atau mesin propel ya. Biasanya kalau listrik 4,5 kan 450 watt, itu langsung jebret. Ini bisa pakai ini. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Kami hanya berbagi ilmu, khususnya untuk kalangan-kalangan bawah ya. Kalau Anda setuju silahkan membuktikannya. Kalau nggak setuju abaikan saja. Kami bicara real apa adanya. Kami sudah tulus berbagi ilmu. Kalau Anda yang menghujat ataupun yang berprasangka buruk, ya sebaiknya mencoba dan membuktikannya. Dengan nilai mikro ini tadi, 50 mikro. Jadi disesuaikan dan hanya untuk alat-alat tertentu seperti judul yang kami tutorialkan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Dan tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.